Demokrasi suara rakyat pret. Operasi senyap tuh. Operasi senyap revisi undang-undang MK. Nih apa mereka gitu bisa seenak-enaknya, semau-maunya. Aing lah atur, yang penting kepentingan kita klop masuk. Ingin mengatakan ke rakyatnya, negara adalah gua. Negara adalah aku. Apa lo? Sana lo. Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Ari dan Via, harusnya Ari tunjuk gua, Via. Ya? Oh, iya. Ulangi kali, enggak usah, Mas. Lanjut aja. Iya. Ngomong-ngomong, Mas. Apa? Ini menarik nih. Gua pakai kaos. Iya, kaosnya. Iya, kaos baru nih. Apa tuh, Mas, artinya? Baru, maksudnya masih bau toko. Belum dicuci ya? Emang baru dipakai, baru dibuka dari plastik. Iya. Ini teman-teman aktivis yang kasih saya pada saat rame kemarin proses kudeta hukum konstitusi kemarin itu loh, proses pemilu. Iya. Ini dari kalimatnya. Iya, saya baru pakai sekarang karena akhirnya ya udah lihat dinamika politik di Senayan, di istana gitu. Dari Memprihatinkan ya, Mas. Memprihatinkan. Ini apa nih tulisannya nih? Coba apa bacaannya, Via? Apa ya? Letak semua. Artinya apa tuh, Mas? Negara adalah gue. Negara adalah aku. Negara adalah gua. Itu konteksnya gimana tuh, Mas? Kalau dari kalimat kalau bahasa itu Sunda kumaha aing. Kumaha aing. Iyalah. Iya. Negara mah kumaha aing. Ente mah apa? Rakyat apa lo gitu. Negara adalah gua, apa lo? Gitu. Gua yang dimaksud tuh guanya. Ya gua itu tuh? Penguasa. Elit politik, elit partai, DPR, pemerintah yang memegang kuasa. Iya. Merasa bahwa negara ini adalah saya, negara adalah aku. Pemegang kekuasaan itu. Negara adalah aku. Jadi maksudnya apa lo? Rakyat gitu, apa lo? Lo. Negara mah kumaha aing, kata si penguasa itu. Teman-teman di Jawa Barat teh. Jawa Barat. Iya. Kumaha aing. Kumaha aing ibaratnya kan? Iya. Negara kok gimana maunya penguasa gitu. Jadi ibaratnya tuh si penguasa ini tuh bernegara tuh sesuai dengan ya preferensi semaunya dia. Senyamannya mereka. Ya kayaknya negara adalah aku. Ya udah negara milik mereka. Jadi kita rakyat ini dalam demokrasi itu, Pia. Prinsipnya demokrasi itu dua. Kekuasaan itu harus dibagi, ya itu pertama. Kedua, kekuasaan itu harus dibatasi. Mana kekuasaan harus dibagi dan dibatasi, itu prinsip. Karena kedaulatan di tangan rakyat. Iya. Tapi sekarang situasinya meskipun klaimnya demokrasi, berarti tetap jalan gitu ya. Menurutku situasi kita hari ini lebih buruk daripada era Orde Baru. Kalau Orde Baru jelas memang bukan demokrasi. Demokrasi akal-akalan. Ini kita demokrasi, menyebut diri demokrasi. Capres terpilih menyebut bahwa demokrasi yang terbaik buat Indonesia. Pemilu kita demokratis. Sistem pemerintahan kita, negara kita demokratis. Tapi prakteknya nihil ya. Membunuh demokrasi. Iya. Alih-alih demokrasi malah kita jadi otokrasi. Otokrasi kekuasaan kekuasaan pemerintahan, penyelenggaraan negara di tangan penguasa. Dan terpusat. Kenapa sampai begitu? Kan kejadian terakhir apa itu? Banyak deh, Mas, gak beres gitu. Revisi undang-undang MK. Iya, tinggal operasi senyap tuh. Operasi senyap revisi undang-undang MK. Padahal di masa reses, di ruang tertutup, bukan di gedung DPR, membahas itu operasi senyap. Undang-undang MK. Tujuannya bisa gampang dibaca kok. Itu kan undang-undang MK nih. Satu. Ada lagi kan? Undang-undang revisi undang-undang penyiaran. Tapi yang paling ramai itu revisi undang-undang MK tuh. Iya, ada juga revisi undang-undang penyiaran, RUU penyiaran. Dewan Pers sudah mengatakan menolak itu, instansi pers menolak itu karena membelenggu demokrasi, membanting kebebasan pers. Karena itu jurnalisme investigasi itu nggak boleh tayang eksklusif. Terus ada yang undang-undang keimigrasian juga diubah. Undang-undang Kementerian Negara. Iya, Kementerian Negara. Terus ini lagi tentang penentuan panitia seleksi KPK. Pansel. Iya, Pansel untuk calon pimpinan KPK, komisioner dan juga dewan pengawas KPK, Dewas KPK, ada pansel. Didominasi oleh pemerintah.
Jadi, apa namanya 5 dari pemerintah, 4 dari masyarakat. Sampai kemarin PP Muhammadiyah kan mengirimkan surat kepada presiden. Jangan sampai ini apa namanya bias kepentingan penguasa. Makanya situasi kita pasca Pilpres, pasca pemilu, ini kan belum pergantian pemerintahan nih. Baru masih nanti 20 Oktober masih apa namanya bulan Juni, Juli, Agustus, September. Ya masih 4 bulan lah. Lagi. Iya. Ya, Oktober 4 bulanan lagi. Tapi situasinya sudah apa namanya ngeri-ngeri sedap gitu loh. Kita itu mengalami apa ya? Ini politisi kita itu apa namanya? Merasa negara milik mereka sendiri. Iya. Makanya saya kemarin ketika tadi kita diskusi podcast soal apa nih? Jadi kita udah gitu aja. Pemimpin kita, pemimpin politik, penguasa di apa namanya yang di DPR, yang ngomong wakil rakyat, yang di pemerintah, presiden, menteri-menteri, semua pemerintahan itu tidak merasa bahwa dia tuh hanya pelaksana atau melaksanakan kedaulatan rakyat. Kayaknya mereka tuh adalah dititipi amanah untuk menjadi penyelenggaraan negara. Yang DPR wakil rakyat. Yang di pemerintahan kan pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, tapi mereka menganggap bahwa negara ini mereka gitu mau bisa seenak-enaknya, semau-maunya. Kumaha aing lah atur, yang penting kepentingan kita klop masuk. Oke, kepentingan mereka masuk. Kepentingan mereka masuk klop. Terus kita yang rakyat yang katanya demokrasi suara rakyat benar-benar memang diabaikan dan nggak dilibatin kayak gitu berarti? Ya, demokrasi suara rakyat pret. Ini episodenya agak ngeri-ngeri sedap ya Mas, semoga nggak di take down ini. Ya gimana? Demokrasi kita hari ini gimana? Ya apa urgensi coba revisi undang-undang MK? Kalau itu tidak dibaca sebagai sebuah reaksi politik atas kemarin putusan MK. Atau jangan-jangan gara-gara mau pilkada, Mas? Ya, itu kan tadi kepentingan politik untuk pilkada. Iya. Tapi satu sisi reaksi politik atas putusan yang sebelumnya itu sengketa Pilpres di MK yang tidak bulat. Oh, iya. Itu kan baru kali ini dalam sengketa sejak kalau pemilu kan bukan hanya pemilu 2024 ada sengketa di MK untuk Pilpres. Di pemilu 2019 dan 2014 tuh bahkan Pak Prabowo timnya itu mengajukan sengketa melawan karena Pak Jokowi sebagai pemenang. Sebelumnya juga Bu Megawati pernah mengajukan itu ketika Pilpres 2009 dan kemudian juga di Pilpres 2004 misalnya. Itu hampir setiap selalu ada sengketa Pilpres di MK dan itu selalu putusannya bulat ya. Baru kali ini ada dissenting opinion 3 hakim dari 8 hakim ya, 3 hakim memberikan dissenting. Itu apa? Nah, sekarang ada revisi undang-undang MK. Saya baca itu merupakan reaksi politik. Reaksi politik terhadap putusan MK sengketa Pilpres. 2, mengamankan kepentingan nanti pilkada. Yang nanti bulan November kita ada sengketa pilkada. Ketiga, yaitu nanti bagaimana MK itu mengamankan ya untuk nanti kebijakan pemerintah presiden terpilih nanti next presiden Prabowo Gibran yang memang nanti mungkin rentan dari judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi memang mengapa kemudian seakan-akan sekarang penguasa itu merasa bahwa dirinya negara adalah aku, mau mengatur negara semau mereka. Bayangkan sekarang tadi kan prinsipnya demokrasi itu kekuasaan itu dibagi, makanya ada trias politika, kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Kekuatan untuk legislatif membuat undang-undang, kemudian pelaksanaan undang-undang eksekutif dan kemudian peradilan di legislatif. Kekuasaan dibagi. Nah, ini itu mau dilanggar, kekuasaan mau digegam. Maka kecenderungan jadi bukan kita sudah makin melambat laun tapi pasti dari gejala-gejala politik yang ada. Terus lambat namun pasti meninggalkan demokrasi, kita menuju ke autokrasi di mana kekuasaan pemerintahan dipegang oleh elit atau penguasa yang sedang memegang kekuasaan. Jadi dengan persekongkolan pemerintah dan DPR,
dalam revisi undang-undang MK. Ini kan persekongkolan, karena pembuat undang-undang itu kan pemerintah dan bersama DPR. Persekongkol untuk target jangka pendeknya adalah nampak sekali secara kasar itu secara ugal-ugalan. Kayak ini DPR pemerintah ini ugal-ugalan sekali ya untuk secara target jangka pendeknya menyingkirkan hakim-hakim MK yang potensial tidak sejalan dengan garis kebijakan dan garis politik pemerintah. Baik, nah kemarin ada residu Pilpres, residu sengketa Pilpres kan 3 hakim tuh. Saldi Isra, Bu Eni sama Pak Arif Hidayat 3 ya. Kemudian intinya kan kalau mau diperpanjang usia setelah 5 tahun harus dikembalikan kepada pengusul. Saldi Isra itu dari pemerintah kalau nggak salah, kemudian Arif Hidayat dari Eni dari DPR, ini Mbak itu dari DPR, kalau Arif Hidayat kali dari MA kalau nggak salah. Jadi kembalikan gitu loh. Gimana lanjut nggak? Nah ini kan seakan-akan mau mengebiri hakim-hakim yang kemarin punya catatan buruk di mata pemerintah, bukan di mata penguasa, yang kemudian nanti sebuah balasan politik atas itu. Baru nanti bagaimana kepentingan MK dan mengamankan kebijakan-kebijakan. Ini kan kelihatan sekali bahwa DPR dan pemerintah itu ugal-ugalan sekali. Kumaing ya, pokoknya apa sih urgensinya merevisi undang-undang MK? Iya. Itu lagian juga kalau misalnya memang akhirnya jadi UU, itu kemudian nanti hakim-hakim ini independensi. Iya pasti. Makanya tadi, maka kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif itu digenggam oleh penguasa dalam satu kontrol. Ini kan kekuasaan dalam demokrasi itu dibagi dan dibatasi. Berarti check and balances yang kemarin. Check and balances supaya terjadi, check and balances. Makanya ini kan seakan-akan karena ugal-ugalan DPR sama pemerintah sebagai lembaga pembuat undang-undang itu dan akhirnya mengontrol kekuasaan peradilan. Kekuasaan MK kan kekuasaan peradilan yang mestinya bebas dari intervensi politik, independensi pengadilan, kemandirian MK, independensi MK, karena dalam tekanan politik. Ini kan apa sekali. Jadi ini memang kenapa letas semua ini dibaca gimana? Letas semua. Bukan Moy ya. Itu Mall of Indonesia. Kalau ke Moy ini sejarahnya dulu gimana, Via? Lu anak sejarah kan, gimana coba ceritakan kata-kata ini dari mana? Revolusi Prancis nah. Iya, sebelum Revolusi Prancis. Sebelum 15 pokoknya Raja Louis ke-14. Louis 15 ya. Gua belum hidup tuh. Iya. Aku juga dong. Apalagi aku. Indonesia belum hidup. Indonesia belum merdeka malah masih kerajaan-kerajaan. Belum masih Nusantara. Belum ada MK jelas. Belum ada MK yang jelas ya. MK tahun 2003. Belum ada DPR, belum ada presiden. Iya betul. Mahal lah itu. Pokoknya tuh konteksnya tuh waktu itu Raja Louis ke-14 itu lagi di depan parlemen kan. Ada penolakan dari ada petisi dari parlemen ya. Nah terus dia, tapi sebenarnya pernyataan ini sempat diragukan juga sama sejarawan sih, benar apa enggak. Bukan lah, tapi intinya esensinya lah yang penting lah. Iya, ya tiran lah. Ya, raja lu mengatakan negara adalah aku. Negara adalah aku. Kok semua mau dia? Semua mau dia. Lo apa lo parlemen? Nah, terserah. Kuma aing raja gitu kan. Nah, dari sini juga nih. Kuma orang. Dari Raja Louis ke-14 ini kan pada akhirnya memicu berbagai orang, berbagai pemikir yang akhirnya mencetuskan Revolusi Prancis. Ya. Revolusi Prancis. Itu mendahului Revolusi Prancis ya. Iya, Revolusi Prancis. Jadi berakhirlah tuh masa-masa absolutisme di Prancis itu. Ya meskipun nggak sepenuhnya berakhir, tapi ada proses menuju ke yang lebih demokratis. Ujung-ujungnya Montesquieu. Iya. Gitu. Kemudian Tres Politica. Pembagian itu karena emang kekuasaan yang brutal, penguasa yang memegang kekuasaan secara secara sewenang-wenang, semau gue, kuma aing gitu ya, terserah gue, bodoh amat tuh yang lain. Itu bahaya ya? Sangat berbahaya. Karena jadi abai sama kelayakan. Makanya kemudian muncullah demokrasi yang kemudian terjadi kekuasaan itu dibagi. Kekuasaan, makanya kekuasaan pembuat undang-undang, legislatif, parlemen, DPR gitu ya. Kekuasaan pelaksana undang-undang, pelaksana itu eksekutif, melaksanakan pemerintahan. Lalu kekuasaan pengadilan, yudikatif, sehingga nggak ada abuse of power.
Iya. Nah, karena kekuasaan ini kan, makanya yang terjadi sekarang di kita itu abuse of power, tetapi secara legal. Itu bisa gitu. Iya, abuse of power karena ya semua mekanisme undang-undang sesuai gitu loh. Ya, tetapi memang mereka ya beberapa politisi kita tidak punya lagi tidak punya lagi sensitivitas soal etika, moralitas. Karena yang berlangsung sekarang kan itu sudah di luar kepatutan, di luar kewajaran. Tapi nggak apa-apa secara prosedur undang-undang, nggak apa-apa. Itu justru undang-undangnya malah dimainkan gitu. Ya iya, makanya ini terjadi sebenarnya kudeta hukum oleh khusus revisi undang-undang MK ini adalah kudeta hukum dari DPR bersama pemerintah yang ingin menguasai, ya. Menganeksasi apapun namanya, menguasai Mahkamah Konstitusi. Iya. Nah, ini kan akhirnya demokrasi kita dah. Jadi makanya saya bilang lebih baik di masa Orde Baru. Itu jelas memang anti demokrasi. Orde Baru otoriter ya, memang begitu, pembatasan pers, kebebasan berpendapat, tidak ada oposisi. Pemilu itu hanya akal-akalan saja, partai pemenangnya sudah pasti tahu partai Golkar belum bukan partai. Akal-akalan, tapi memang begitu. Kalau sekarang kan demokrasi. Tapi praktik demokrasi hari ini secara praktik kenegaraan itu lebih buruk daripada praktik kenegaraan zaman Orde Baru. Dulu sistemnya demokrasi. Dulu sistemnya di Orde Baru itu tidak demokratis. Ya memang begitu, tapi masih punya namanya kepatasan tuh masih ada, paling tidak bicara korupsi ya. Ketika Orde Baru terjadi korupsi, tapi korupsi terpusat sekitar istana, sekitar keluarganya Pak Harto saja. Hari ini korupsi itu di mana-mana, setiap lini kekuasaan, yang di eksekutif, di legislatif, di yudikatif. Kemarin ada hakim MK ya, MA yang kemarin lagi proses itu, semua. Dan juga dari semua lini kekuasaan tadi kan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga dari pusat sampai ke daerah. Berapa menteri yang kena? Iya. Itu yang kena, Via. Yang baru ketahuan. Yang ketahuan. Bukan berarti yang tidak ketahuan, yang tidak diproses itu tidak korupsi. Iya. Hukum kita kan hanya bicara formal, itu hukum. Dari pusat, baru menteri-menteri, kepala daerah. Gimana? Kepala daerah semua. Politik kita sangat, ikut sekali. Ya kita demokrasi, tapi perilaku politik kita sangat jauh dari demokrasi. Dulu kita emang Orde Baru memang tidak demokrasi. Tapi kita ada mimpi tentang demokrasi. Memang begitu. Nah sekarang kita makanya hari ini ketika politik begini, DPR, pemerintah, politisi itu hanya persekongkolan saja, itu ugal-ugalan sekali. Ya, saya cuman begini ya, tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu saja. Ketika penguasa, ketika DPR, pemerintah begitu ugal-ugalan. Ini baru abuse of power. Namanya abuse of power, abuse dalam apapun namanya kesemuan itu kan selalu mulai sedikit-sedikit, Via. Ketika kita makin permisif, makin terbuka. Makin terbuka buat yang lebih besar, ya. Ini kan ketika itu kan ada sebuah batu besar yang berhasil digulingkan sehingga permisivitas masyarakat, politik, komunitas politik, jalan politik kita menjadi sangat permisif ketika pelanggaran etik dalam proses Pilpres kemarin. Itu kan pelanggaran etik yang cetowelo jelas terang benderang. Cetowelo, artinya terang benderang, jelas. Dan diputus oleh Mahkamah Kehormatan MK memang ada pelanggaran etik berat. Lalu juga penyelenggara pemilunya juga ada pelanggaran etik. Sampai sekarang juga masih ada proses, tapi ya itulah ketika kita permisif dengan pelanggaran etik, etika dan moralitas tidak jadi kompas dalam kita berpolitik dan bernegara, makanya amburadul. Ugal-ugalan semuanya kumaha aing, yang penting kepentingan mereka yang berkuasa itu udah kepentingan kita aja. Rakyat itu hanya jadi atribusi, hanya jadi catatan pinggir. Mungkin mesti mending catatan pinggir, hanya menjadi lampiran saja dari pemilu. Seakan-akan demokrasi itu 5 tahunan pemilu. Padahal demokrasi itu kan setiap waktu, setiap denyut kehidupan bernegara. Hari ini makanya masa depan demokrasi kita itu suram sekali.
Meskipun presiden yang terpilih kemarin bilang demokrasi yang terbaik. Loh kan, iya, gitu. loh Masih banyak kasus denial bukan tuh. hanya di Indonesia, Via. Iya, iya. Jadi prosedur politik dengan pemilu, jadi prosedur yang demokratis, Mm-mm. ya, itu belum tentu menghasilkan Mm-mm. pemimpin yang kemudian outputnya itu demokratis Malah dan jadi- cara-cara demokratis. Iya. Dulu Malah jadi kecenderungannya kita adalah pemilu yang kemudian demokratis, apalagi pemilu yang direkayasa supaya tampak demokratis. Bahwa pemilu dengan banyak catatan, dissenting opinion itu kan banyak catatan soal pelanggaran sistematis, kecurangan, politis dibahas segala macam, netralitas aparat segala macam. Tapi kita menjadi sesuatu dari menormalisasi sesuatu yang tidak pantas, yang tidak lazim, walaupun itu tidak melanggar hukum. Iya, Ya, iya. normalisasi itu kemudian jadi kita menjadi permisif. Makanya sekarang DPR pemerintah berani saja, ayo revisi undang-undang MK, ayo revisi undang-undang kepentingan negara, ayo revisi undang-undang penyiaran. Yang sebenarnya itu tidak masuk dalam daftar undang-undang yang masuk prolegnas, program legislasi nasional, dan atau beberapa undang-undang yang memang prioritas untuk dibahas di DPR di sisa masa waktu 4 bulan ini. Itu cepat banget. Ini kan Padahal- akhirnya persekongkolan kekuasaan. Iya, iya. Ini kan ya kita susah untuk membangunkan masyarakat kita yang hari ini sedang tertidur, Ditidurkan sih. lebih ditidurkan oleh penguasa. Iya. Bahwa tingkat kepuasan yang baik terhadap pemerintah itu akhirnya menipu. Itu cuma Ya, semut. politik hari ini dibangun atas dasar kebohongan-kebohongan. Iya, iya, iya. Ya kan, kebohongan-kebohongan yang kemudian diterima. Jadi politik yang dibangun dengan reduplikasi dan reproduksi kebohongan yang terus-menerus itu kebenaran. Iya. Ada cerita menarik tadi kita share dengan beberapa teman adalah, jadi ketika kebenaran dan kebohongan itu sedang berbincang-bincang. Terus gimana tuh? Ya, kebohongan berbincang-bincang, ngobrol gitu. Ternyata alam ini indah sekali. Oh, Indonesia ini indah sekali. Tanahnya subur, rakyatnya makmur, pemimpinnya gemoy bohai gitu ya. Lalu berbincanglah mereka. Oke, kalau gitu, ada sumur. Itu kawan tuh senior Mas Wantoro ngirim di salah satu grup. Lalu kebohongan dan kebenaran itu, ternyata sumurnya sini indah. Airnya sejuk dan mengalir. Mari kita mandi. Entah kebohongan. Dari kebohongan turun dari neraka, mungkin begitu ya. Kebenaran turun dari surga gitu, ketemu di sumur, ternyata lembah gitu ya. Wah, baik, akhirnya mandilah. Dalam sumur tuh sejuk, nyaman sekali. Ternyata memang Indonesia ini begitu nyaman. Mata airnya. Udah si kebohongan dan kebenaran itu mandi bersama di situ. Tanpa curiga akhirnya si kebohongan melihat kebohongan, tiba-tiba keluar dari sumur, pakailah baju kebenaran itu. Jadi kebohongan itu keluar lompat dari sumur, pakai baju kebenaran, kabur dia. Ya. Akhirnya kebenaran itu terperangkap dalam sumur. Dia melihat, saya nggak pakai baju. Kebenaran itu menjadi telanjang. Telanjang, nggak pakai baju kebenaran itu dibawa oleh si kebohongan itu. Tapi kebenaran nggak pakai bajunya kebohongan. Ya nggak mau dong. Buat apa gue pakai baju turun dari kayangan dari gue pakai baju kebohongan? Iya, iya. Ya, akhirnya kebohongan yang telanjang itu nggak mau keluar. Kebohongan yang telanjang itu tersembunyi, ngumpet, terperangkap di dalam sumur itu. Itulah kondisi kita hari ini. Hari ini kita melihat yang jalan-jalan itu dengan baju kebenaran, tapi di balik tabirnya itu dia adalah kebohongan. Tapi kebenaran sejati, kebenaran yang telanjang itu kita nggak mau menatap. Namanya kebenaran yang telanjang itu kan orang risih, orang malu. Karena orang nggak lagi melihat kepada suara hatinya. Maksudnya kebenaran yang telanjang, kebenaran sejati, kebenaran yang telanjang itu kan akhirnya orang harus berani melihat suara hatinya, kedalaman jiwanya, hati nuraninya. Ada politik hati nurani. Ini yang terjadi hari ini, Via. Gimana dong? Jadi di mana sumur itu mari kita cari. Karena itu kebenaran yang telanjang itu perangkap, dan manusia hari ini yang menjadi permisif pada hal-hal yang hal yang
tidak biasa lalu menjadi biasa, hal yang tidak normal lalu dianggap normal, hal yang tidak patut dianggap kemudian menjadi patut, hal-hal yang kemudian tidak pantas dianggap pantas, normalisasi dalam bahasa Via, ya, itu menjadi orang menjadi terbiasa, normalisasi dan orang menjadi permisif. Apakah kemudian proses revisi Undang-Undang MK itu melanggar hukum umum konstitusi? Enggak. Tapi Pia, segala sesuatu itu harus berangkat dari 3 hal. Apa tuh? Pasti tujuannya harus baik. Tujuannya mungkin baik. Buat mereka dong. Tujuan mungkin baik, goalnya harus baik. Kedua, prosesnya harus baik. Untuk sesuatu yang baik, goalnya pasti harus baik, tujuannya. Prosesnya harus baik, caranya, prosedurnya. Yang pertama itu niat, intensinya, maksudnya harus baik. Jadi itu dalam segala hal, apalagi dalam berpolitik, harus dengan niat yang baik, proses cara yang baik, dan juga dengan untuk tujuan yang baik. Apakah demi tujuan yang baik kita menghalalkan segala cara? Kalau kayak gitu? Ya nggak bisa, harus memenuhi 3-tiganya. Tapi dan 3-tiganya ini sesuatu yang baik, ya, yang benar, ya. Kebenaran itu yang telanjang hari ini. Siapa yang menggenggam kebenaran yang telanjang itu dia akan malu sendiri. Karena dia tidak dapat apa-apa, Via. Dia tidak dapat kekuasaan, dia tidak dapat kursi, kita dia memilih kursi wakil rakyat, ikut kontestasi, caleg itu apa. Sekarang mari kita taruh. Siapa politisi kita yang berani memeluk, memegang kebenaran yang telanjang itu. Kebenaran yang sejati, yang apa adanya. Akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa, dia harus kalah, dia harus menjadi pecundang dan ditinggalkan. Dan dia dituduh sebagai pecundang yang kalah, yang salah, dan kemudian dihakimi. Dikriminalisasi. Tapi sementara, ya, kebohongan yang kemudian diafirmasi, permisif karena kita menerima, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal bajunya doang. Ini, makanya hal-hal seperti ini yang secara prinsip, itu yang sangat kita prihatin dengan kondisi berpolitik dan bernegara kita. Ini nasib Indonesia ke depan. Ya mau sampai kapan? Makanya, oke lah ini perilaku politisi, angkatanku dan ke atas, Pia. Nah, ini aku kamu, generasi milenial, Gen Z ini apa mau terima? Aku khawatir sih sebenarnya. Ini era pasca kebenaran, tapi jangan sampai era pasca republik. Pasca republik. Ya kita ingin Indonesia itu menjadi besar. Kita ingin membangun Indonesia emas. Iya. Tujuan kita sama, tujuan kita baik ke sana. Tapi juga harus dengan cara-cara yang baik. Tidak pernah ada hal yang baik, tujuan yang baik itu bisa tercapai dengan cara-cara yang tidak baik. Apalagi berangkat dengan niat, intensi, motivasi, maksud yang tidak baik. Kan gitu, kita semua dari semua agama mengajarkan kita harus dengan niat yang baik, tulus, cara yang baik. Dan pasti Tuhan akan meridoi tujuan kita baik, akan dimuliakan. Hari ini, Via, umur DPR tinggal 5 bulan lagi. Tapi apa yang dilakukan? Apa sih urgensi revisi Undang-Undang MK? Apa sih kemudian urgensi revisi Undang-Undang Kementerian? Iya. Semuanya tuh urgensi. Oke, nanti biar presiden pilih. Memang kita presidensial. Hak prerogatif presiden, kebutuhan beberapa menteri. Tapi kelihatan sekali gitu loh. Bermainnya tuh sangat kasar, ugal-ugalan sekali. Pasti banyak juga sih, Mas, banyak juga rakyat itu gimana? Juga gitu ya. Maksudnya kayak keimigrasian aja gitu kan, yang tadinya pihak imigrasi boleh melarang orang yang sedang dalam penyelidikan. Sekarang justru mereka nggak boleh menolak yang sedang dalam penyelidikan. Jadi cuma yang dalam penyidikan aja yang boleh ditolak. Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang pingin diselidiki, akhirnya apa? Akhirnya kan curiga kayak orang memberikan korupsi gitu, jadi memberikan ruang permisif terhadap hal ya. Kalau dulu kan sudah mengalami proses hukum, sudah tersangka, walaupun masih penyelidikan, belum penyidikan, harusnya dilarang, dicekal. Jadi ini adalah orang semakin permisif terhadap tadi korupsi politik, korupsi kekuasaan. Korupsi itu maknanya bukan hanya nyolong duit negara. Ya, korupsi itu korupsi kebijakan, perumusan kebijakan. Nah, ini revisi undang-undang ini korupsi politik, korupsi legislasi karena mengkudeta
proses legislasi yang sewajarnya. Proses legislasi sewajarnya itu apa? Yang jelas ada kebutuhan Iya. untuk itu. Jadi kebutuhan rakyat. Bukan kebutuhan penguasa. Kebutuhan rakyat. Karena mereka wakil rakyat. Pemerintah adalah pelaksana kebijakan, mengabdi kepada rakyat. Penguasa itu hanya memegang amanah menjalankan kekuasaan rakyat. Intensinya bukan buat rakyat. Nggak belajar itu. Yang kedua, apa namanya? Kelihatan sekali kan prosesnya. Di luar masa sidang, lagi reses dan lagi reseh jadi ya. Iya. Ini DPR kita reses jadi reseh gitu kan? Iya, Ngebahas undang-undang secara tertutup, diam-diam. Hati-hati pada tempat yang tersembunyi dan tertutup, karena di situ pasti ada perselingkuhan, persekongkolan, kejahatan. Iya. Apa yang nggak terbuka? Prosesnya tertutup. Tidak di gedung DPR, katanya di hotel, di mana tempatnya. Iya. Dan tidak dihadir semua fraksi. Itu perselingkuhan. Iya. Main belakang. Niatnya sudah nggak benar, Via. Aduh, gimana? Yang ketiga kemudian, selain prosesnya seperti itu, kemudian tujuan tadi, niat, hal-hal yang kemudian kalau kita prihatin lah dengan kondisi kondisi seperti ini, demi sesuatu yang ya substansinya juga nggak itu, kecuali memang hanya urusan jabatan ketua MK. Jadi syarat-syarat lalu yang paling makanya perselingkuhan sesama fraksi, karena tidak semua fraksi selama anggota DPR kan diselingkuhi itu ibaratnya. Iya. Ada fraksi nggak diundang, nggak semua hadir. Yang nggak datang, ya. Nah, lalu dalam produk legislasi itu ada namanya partisipasi rakyat, partisipasi masyarakat, partisipasi bermakna, meaningful participation, itu catatan MK pada hasil Omnibus Law kemarin bahwa dalam proses pembuat undang-undang harus melibatkan partisipasi masyarakat secara meaningful, secara makna, bukan hanya sekadarnya doang, bukan hanya formalitas doang. Ini nggak ada ruang partisipasi, bahkan media pun hanya terima draftnya. Draftnya doang, iya. Kalau kayak gitu harusnya mereka dapat sanksi juga kan sih, Mas, harusnya? Iya, kalau sanksi negara tidak bisa memberikan, rakyat hanya soal waktu saja akan memberikan. Iya, tapi ya makanya, tapi hal-hal yang seperti ini makanya saya merasa bahwa hari ini politisi kita, penguasa kita itu merasa bahwa ingin mengatakan ke rakyatnya, negara adalah gua, negara adalah aku, apa lo, sana lo. Bikin negara baru harusnya mereka ya. Ya jadi apa gitu loh, esensinya. Jadi saya nggak yakin tuh apakah kemudian penguasa kita tuh bisa tidur nyenyak. Harusnya sih enggak sih. Ngapa dosa ya? anggota DPR pemerintah itu nggak mikirin itu lagi banjir bandang di Sumatera Barat, banyak bencana di mana-mana. Lagi banyak bencana. Ngumpulin donasi anggota DPR itu. Aduh, terus ini lagi inget deh Mas. Ngumpulin donasi untuk bantu sana tuh. Malah membicarakan hal yang tidak ada urgensinya untuk kepentingan rakyat. Soal nomenklatur kementerian, soal revisi undang-undang kementerian, tujuannya buat apa? Hanya buat menampung, mengakomodasi kekuasaan. Nggak ada yang buat rakyat. Cuma, jadi semuanya politis hanya untuk kepentingan mereka. Betul kata Pak Prabowo. Apa tuh? Demokrasi itu terbaik di Indonesia, tapi masih banyak PR besar untuk demokrasi kita. Iya. Iya betul, tapi dia... Ya ini, semoga Pak Prabowo tahu situasi ini. Demokrasi kita memang melelahkan. Bahwa untuk proses legislasi harus uji publik, dengar pendapat publik, ada melibatkan partisipasi publik yang penuh, yang meaningful, yang bermakna, itu memang harus dilalui. Nah makanya ya hal-hal begini yang memang buat sebagian orang yang mungkin mengerti ini itu menjengkelkan sekali. Ini menimbulkan frustasi politik yang tinggal nunggu waktu saja nanti menjalar menjadi frustasi publik. Frustasi publik ini kalau
seniman Butet Katarejasa kan kalau lihat situasi ini bagaimana Mas Butet tanya, paling waswa. Atau nanti disensor nggak tuh? Itu kan kok kata-katanya Butet, kalau komentar gimana menurut waswa gitu. Waswa. Nah. Juan. Hal begitu yang memang hal yang apa menjengkelkan. Sebenarnya kita itu tadi pihak. Jadi apa di ruang-ruang publik kita melihat gentayangan tuh apa kebohongan yang menggunakan baju kebenaran. Sementara orang ya sekarang orang merasa takut, nggak mau, nggak berani. Kenapa? Di relung-relung hatinya yang paling dalam, di sumur hatinya yang paling dalam itu tersembunyi kebenaran yang telanjang itu, kebenaran yang nggak pakai baju. Itu kalau Karena kita melihat namanya kebenaran yang telanjang, kebenaran yang sebenar-benarnya sejati, itu kan butuh bukan hanya kerendahan hati, tapi kebenaran hati untuk melihat itu. Kadang-kadang kan ibaratnya begini kan, DPR dan pemerintah ini bukan hanya ugal-ugalan, brutal proses legislasinya, juga melakukan dalam proses ini kan dosa politik. Kalau dosa politik berarti urusannya bukan lagi dengan rakyat. Dengan apa? Urusan dengan yang di atas gitu loh. Sang kebenaran yang sejati. Amin. semoga dapat balasan di akhirat. Lah iya kan kita segala sesuatu kan maksudnya ya Ada ganjarannya. ya ada ganjarannya, ada sesuatu yang orang kok nggak ya bahwa dalam politik itu ada manipulasi, ada lobby, ada ruang-ruang yang gelap. Tapi ini ruang gelap itu dipertontonkan. Nampak sekali bahwa kan makin banyak kemarin proses di MK juga ketika meloloskan nomor 90 itu saya kan udah lorong gelap. Iya. Udah lorong gelap kok bisa ya? Apa syarat usia capres-cawapres diubah? Bisa. Proses di MK aja bisa. Masa ini Kudeta konstitusi bisa, undang-undang bisa dikudeta. Ini hanya masalah undang-undang. Masalah bisa. Jadi ibaratnya apa? Negara ada laku. Negara gue, apa yang nggak bisa gue atur? Apa lo? Apa lo rakyat lo? Apa lo? Oposisi lo? Apa lo? semuanya jadi kayak gitu. Mengerikan, Via. Iya. Aku juga jadi inget ini nih Mas, tadi ngomongin berbagai RUU yang tadi udah disebutin tuh. Ngeri. Satu RUU yang sampai sekarang belum diimplementasiin sih, belum di gimana ya. Jadi kan ada RUU PDP tuh, perlindungan data pribadi. Itu Ya. aja lama banget buat akhirnya sampai ke prolegnas kan. Terus sebenarnya ketika udah jadi UU ada amanat untuk bikin lembaga independen supaya Ya. jadi pengawas dan segala macam. Sampai sekarang aja tuh kayaknya belum ada tuh. Yaitu perlindungan data pribadi. Iya, itu pun penting gitu loh. Iya, Mas. makanya itu yang penting untuk melindungi apa namanya rakyat kita Iya. yang semua sudah digital, banyaknya apa namanya aksi-aksi apa namanya pengambilan perampokan, bahkan perampokan data secara online. Enggak, perlindungan data pribadi apa namanya banyak sekali proses legislasi yang memang untuk kepentingan apa namanya masyarakat, untuk rakyat. Itu enggak, ya salah satu contoh Fiat yang memberikan perlindungan data pribadi ya sudah diundangkan tapi eksekusinya nggak berjalan. Iya. Belum ada apa namanya aturan pelaksanaan yang mengatur itu yang untuk pembentukan lembaga segala macam. Dan akhirnya apa? Akhirnya politik kita yang apa hanya bukan, kalau di Orde Baru itu kan pseudo demokrasi. Shadow ya. Alih-alih demokrasi sebenarnya bukan demokrasi. Jelas lah itu otoriter. Jelas sentralisme kekuasaan. Ya. Apa dua partai politik, Golkar bersama dua partai politik hanya apa namanya pelengkap penderita, pelengkap pelengkap penyerta lah, pelengkap penyerta demokrasi. Hari ini kan kita menyebut diri demokrasi, ini 25 belum 30 usia apa namanya demokrasi pasca reformasi, tapi apa kita lambat pelan namun pasti itu menuju ke autokrasi. Demokrasi itu kan kekuasaan di tangan rakyat, di mana pemegang kekuasaan itu harus melibatkan apa peran dan keterlibatan aspirasi partisipasi masyarakat untuk sebuah public policy, seperti itu. Tapi kalau autokrasi, penguasa itu apa memegang penuh jalannya pemerintahan, terserah mereka, terserah bagaimana penguasa ini apa pemegang kekuasaan ini apa menjalankan kekuasaannya, tidak kemudian apa atau tidak melibatkan rakyat, mengabaikan rakyat. Pokoknya ya udah
kekuasaan itu di tangan penguasa. Kalau demokrasi kekuasaan di tangan rakyat. Ini kekuasaan di tangan penguasa. Nah, jadi penguasa kita lupa bahwa kekuasaan itu hanya sementara, Pia. Bahwa kekuasaan itu hakikinya rakyat. Makanya tinggal waktu saja bagaimana masyarakat kita ya akan melek lah, pelan-pelan tersadarkan bahwa aktor-aktor politik itu hanya wayang-wayang saja ya, yang kemudian dia menggunakan baju kebenaran yang dalamnya itu isinya kosong. Dalam itu isinya kebohongan, tipu muslihat, kebohongan. Tapi hari ini mainstreamnya, kalau Anda ingin sukses, Anda ingin maju, Anda ingin kaya, Anda ingin berkuasa, ikutlah harus ini. Harus gentayangan kebohongan yang menggunakan baju kebenaran itu. Tapi mereka yang mau mendekap ya, mau kembali kepada relung hati, hati nuraninya, hatinya. Di sana ada sumur yang tadi tertinggal atau tersembunyi, kebenaran yang telanjang. Hari ini kita melihat Republik ini, Indonesia itu sedang mengalami sebuah kondisi sakit yang serius, Via. Cara ngobatinnya gimana? Iya, saya percaya bahwa Tuhan masih mencintai Indonesia dan masih banyak anak bangsa, ya, putra-putri Republik ini yang masih mencintai negerinya, bangsa dengan hati, bukan dengan kepentingan. Itu yang sekarang, kita bayangkan ya, ini dalam bayang-bayang menuju autokrasi ya, sentralisme kekuasaan di tangan penguasa, atau totalitarianisme tadi ke sana. Ya, rakyat hanya jadi atribusi saja. Agak serem. Makanya kita berharap pada suara-suara kebenaran tadi. Para seniman, budayawan, para kelompok cendekiawan, intelektual, mahasiswa, orang muda yang sebenarnya mayoritas Gen Z ya, itu Gen Z itu menguasai mayoritas. Jadi ibarat ini republik ya, sebuah republik ini Gen Z, orang muda itu pemegang saham mayoritas republik ini. Saham untuk republik ini karena mayoritas orang muda 60% hampir. Kita itu negara yang muda. Jepang itu negara yang sudah menua, populasi orang tuanya lebih banyak. Kita tuh populasi yang muda lebih banyak. Nah, negara yang muda tapi dengan spirit yang juga ingin maju, kita berharap tetap ada orang-orang ya tadi, bersama akademisi, intelektual, para guru bangsa, para guru-guru kita, seniman cendekiawan yang tetap akan menyuarakan, menjadi cermin menggala untuk melihat realitas politik kebangsaan kenegaraan kita hari ini, untuk bisa melihat dan kemudian menyuarakan, menampilkan kebenaran yang bersemayam atau bersembunyi dalam sumur hati banyak orang. Dan saya yakin setiap orang yang beriman, setiap orang yang baik, bahkan orang yang jahat itu punya namanya suara hati. Karena suara itu kan adalah kita yakini bahwa roh eksistensial yang sebenarnya kita real itu suara Tuhan, suara malaikat, suara kebaikan, bisikan. Itu kan eksistensi roh yang sebenarnya setiap kita dibekali oleh itu sebagai kompas kebenaran. Tapi kan itu tumpul, kan tadi Via, di dalam sumur kita tadi ibaratnya tadi kan, itu kebohongan itu lari mencuri baju kebenaran, dan kemudian kita merayakan kebohongan yang ternyata itu merayakan kebenaran yang ternyata itu hanya baju doang, hanya casing doang, hanya cangkang doang, dalamnya itu hanya permukaan aja, kosong, melompong, kebohongan. Nah, inilah suara-suara dari para seniman, budayawan, para musisi,
terutama orang-orang muda, cendekiawan, teman-teman masyarakat sipil, pegiat demokrasi, kita berharapkan jangan letih-letihnya untuk bersuara. Dan karena yakin suara mereka ini, teman-teman semua ini yang adalah pengawal Republik, mereka ini adalah yang tetap akan menyuarakan dan berani menyuarakan suara-suara kebenaran yang telanjang itu, yang apa adanya. Sehingga akhirnya walaupun dalam sebuah suasana mendung demokrasi dengan petirnya dan mendung tebal hitam, mendung tebal demokrasi yang kemudian kita tahu sudah jadi otokrasi gitu ya, sudah jadi menuju sentralisme totalitarian gitu. Kita masih berharap tetap punya mimpi, karena orang-orang tadi yang masih bisa menyuarakan kebenaran yang telanjang itu berani sehingga bisa merebut pakaian dari kebohongan, sehingga kebohongan itu menjadi telanjang. Orang bisa melihat itu, termasuk soal untuk Republik ini seperti apa. Jadi mereka adalah penjaga-penjaga kebenaran itu yang kita berharap, termasuk kita, untuk juga tanpa kenal lelah, tanpa pernah letih untuk tadi setia menyuarakan kebenaran. Mungkin kita berteriak seperti singa atau serigala di padang pasir ya. Tetapi teriakan itu tentu tidak hanya akan membentur pasir-pasir atau batu-batu, tapi juga akan sampai pada telinga-telinga yang pelan-pelan juga akan menjadi sebuah gerakan untuk menyelamatkan demokrasi kita. Itu yang tentu makanya saya sedih dengan peristiwa-peristiwa politik mutakhir, kudeta bernegara, kudeta hukum ya, kudeta legislasi yang dilakukan DPR bersama pemerintah yang secara ugal-ugalan, seenaknya semaunya melakukan revisi ya, undang-undang, dan kemudian entah apa lagi ya. Itu baru bicara soal legislasi undang-undangnya, belum yang lainnya. Jadi itu menjadi cermin kita, atau menjadi mungkin puncak dari gunung es dari bagaimana ke depan kita tetap berharap pada semua orang yang berkehendak baik, yang tetap setia pada suara-suara kebenaran di dalam sumur hatinya, yang mungkin ada yang dalam banget, ada yang mungkin dalam tadi yang terkubur di dalam hatinya ya. Harusnya itu jadi pelajaran. Aku jadi inget ini Mas, omongan Plato filosofi itu loh Mas, nih kan dia bilang kalau individu itu mencerminkan kota. Jadi kalau kotanya itu bersikap adil pada individunya, maka individunya juga akan bersikap adil juga. Nah kalau situasinya kayak sekarang gitu, ketika politisi tadi nabrak etika dan segala macam, dikhawatirkan nih generasi muda kayak aku dan teman-teman yang lain akan mencontoh itu yang tadi, normalisasi tadi. Terus sama ini juga sih Mas, sama catatan lagi, sekarang tuh selalu ada narasi bahwa orang yang mengkritik dan segala macam ke pemerintah tuh orang yang sakit hati karena kalah dan segala macam gitu. Tapi sebenarnya kita tuh perlu ditekankan bahwa kritik kayak gitu tuh penting gitu untuk memberi masukan ketika si petahana lalai atau abai. Karena dari zaman Orde Baru kan udah dikasih pelajaran juga ya, ketika ada pemerintah cenderung otokratis gitu, full of themselves gitu, jadi lupa kan sama kesalahan sendiri. Dan lama-kelamaan justru negara malah bikin liang lahatnya sendiri, supaya menggali kuburnya sendiri gitu, dan menciptakan bom atom yang perlahan-lahan tuh justru malah bikin negara tuh kehancuran gitu loh Mas. Aku khawatirnya kayak gitu nanti yang seperti. Jadi kalau semakin banyak orang yang tidak aware dengan ini dan kemudian merasa takut dan malu atau enggan menyuarakan suara kebenaran yang telanjang itu, ya sama saja kita ikut bersama para politisi-politisi yang kumah aing itu. Ya, kontribusi mengatakan negara adalah gua. Itu sama aja saya ikut bersama mereka menggali kubur untuk Republik ini. Untuk negara ini. Iya, harusnya mencontoh ketika kita sakit aja deh, kita kalau sakit pasti ke dokter kan, supaya kita sehat. Ya, betul. Negara juga perlu ada kritikan. Iya, negara ini dibangun, negara ini didirikan bukan oleh satu orang. Negara ini juga didirikan bukan untuk segelintir orang. Ya, negara ini didirikan dan dibangun oleh banyak orang.
seluruh anak bangsa dengan perannya masing-masing. Soekarno, Hatta, Sahril, Tarmal itu hanya lokomotif berdirinya Republik. Soekarno, Hatta, Sahril hanya lokomotif. Tapi lokomotif ini membawa gerbong seluruh anak bangsa yang ingin bagaimana kereta ini sampai di pintu gerbang kemerdekaan. Nah, dan hari ini ya ketika kita melihat ya di gerbong itu ya para masinisnya, kondekturnya ya penguasa, pemimpin kita ugal-ugalan, pesta pora, minum-minuman kekuasaan, euforia kekuasaan, yang kemudian tenang, jalanan aman, kita sampai tujuan. Padahal kan ya, jadi kita ingin semata-mata bukan untuk karena sakit hati, karena kalah, karena kecewa, ya karena kita melihat tingkah laku politisi ya yang hari ini secara ugal-ugalan melakukan revisi seenaknya undang-undang itu semau mereka. Itu kita yang menitip pesan bahwa ya negara ini bukan ente doang, negara itu bukan lo doang, kami semua, kita semua, seluruh anak bangsa ini adalah pemilik saham di Republik ini. Jadi please stop, jangan terlalu lama, karena Anda alih-alih demi kepentingan negara Anda sedang menggali lubang kubur untuk negara ini. Makanya tadi via Gen Z, suara-suara anak muda, kita tidak ingin bahwa lokomotif Republik yang sedang melaju, gerbongnya sangat panjang, dan ini gerbongnya 60% ini anak-anak muda yang akan menuju Indonesia Emas 2045. Ya kita tidak ingin kereta ini karam. Kereta ini keluar dari jalurnya, relnya itu jelas ya. Relnya itu sudah diatur bahwa Indonesia Emas itu akan titiknya sana, terminalnya sana. Kita berarti 2045, 2050, 2060. Kita ingin Indonesia kokoh berdiri, Indonesia jaya, Indonesia raya sampai dengan sehari setelah kiamat ya. Jadi saya bilang kan, itu kata Pak Sugeng Saryadi, Indonesia harus berdiri sampai dengan sehari setelah kiamat. Setelah apa sebelum? Sehari setelah kiamat. Jadi kalau kiamat hari ini, Indonesia harus tetap masih ada besok. Supaya bendera itu merah putih tetap bisa ditegakkan di di tengah hamparan kematian atau kiamat. Bumi porak-poranda, tapi kita bisa menyatakan, mengibarkan Indonesia merdeka gitu. Merah putih. Artinya apa? Kita nggak ingin rel itu sudah, rel itu adalah rel demokrasi. Lokomotif kereta ini namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kereta Republik Indonesia ini melaju, gerbong-gerbongnya jelas, jalurnya itu namanya relnya adalah rel demokrasi. Ya, yang kereta ini bisa berjalan karena itu punya tiket, punya saham semua penumpang di kereta yang panjang ini. Ya, berapa ratus juta, 270 juta, hampir 300 juta, dari bayi sampai anak-anak, dari orang tua. Dan di lokomotif itu para pemimpin kita, elit politik kita, penguasa kita. Masa kita diam ketika keretanya keluar dari rel, ya, keluar dari rel demokrasi, rel bernegara, rel hukum dan konstitusi. Itu ancur nanti. Ya kan slip dong, bisa. Jangan keluar dari rel. Kita bersuara kritis, kita bersuara keras karena kita ingin memastikan bahwa kereta Republik ini lokomotifnya benar. Keretanya berjalan benar pada rel yang benar yang sudah kita sepakati bersama. Itu kan, kerisauan kita bukan soal kita kecewa, kita kalah, kontestasi atau sakit hati, enggak. Karena mohon maaf, Republik negara ini bukan milik ente doang. Bukan milik sekelompok orang doang. Jadi thumbnail ya, Mas? Iya. Republik ini milik seluruh anak bangsa. Maka seluruh anak bangsa punya kontribusi, terpanggil punya kontribusi yang sama. Punya saham yang sama. Apa bedanya Ari dan Via dengan seorang presiden, menteri, atau anggota DPR? Sebagai warga negara sama. Sahamnya sama. Cuman beda tempat duduknya, Via. Kita di gerbong. Mereka di lokomotif. Kita percayakan supaya kereta ini berjalan secara baik dan benar menuju sampai Indonesia Emas dan terus melaju. Tapi ketika nggak benar ya kita harus marah dong.
kita harus mengkritik dong. Kita udah menaruh harapan ke mereka. Kita memberikan harapan, memberikan kuasa atas tiket yang kita beli, tiket kita sebagai warga republik, saham kita kepada mereka yang kita pilih. Oke, siapa dari gerbong ini, panjang ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, gerbong kereta ini, kita percayakan kepada beberapa orang yang akan memimpin, duduk di lokomotif. Itu kan. Kalau mereka gak benar, harus ganti. Masih banyak putra-putri republik, anak-anak bangsa, teman-teman usia pia yang memegang teguh pada janji bernegara, berkonstitusi, berindonesia gitu loh. Nah, kita kan marah karena ini. Karena negara dipakai buat bancaan. Negara bancaan itu dipakai buat rakus rame-rame. Bancaan tuh makanan bareng-bareng gitu, makan bareng-bareng, bancakan. Ya, negara yang kemudian dijadikan ngurus negara ugal-ugalan. Masa kalau naik kereta kecepatan kereta sukses kan, saya bayangkan kereta karena relnya sudah ada. Masa bawa kereta ugal-ugalan? Nggak mau kan? Kita nggak ada yang membedakan saya via presiden, menteri, anggota DPR, anggota PR, ketua partai dengan kita semua sebagai warga negara sama. Posisinya membedakan tadi. Anda di gerbong berapa? Saya di sini. Ada di lokomotif, atau ada di kereta mesin, ya, atau ada di restoran. Mereka lupanya ngumpul di kereta restorasi, pesta, pora, gini-gini, bagi bancaan, ugal-ugalan. Lupa janji kampanye tuh. Aduh, Pia, kalau makanya gitu, ada pemeo kan, kalau politisi ingat janji kampanye, dia selesai jadi politisi besok, maksudnya nggak kepilih lagi. Kenapa? Seakan-akan kampanye itu kan bukan jualan janji. Kok kampanye itu kan orang menjanjikan, dia mau komitmen. Hari ini kan bicara kampanye kan seperti politisi berbohong, jualan obat. Cuma jualannya doang. Ya, itu kayaknya apa? Karena satir-satir ini itulah bentuk-bentuk ekspresi kejengkelan, kekecewaan sampai pada kemarahan publik. Nah, ini nggak tahu nih bagaimana nih kalau ini baru ini DPR 2019-2024 di sisa masa akhirnya, ya tentu ingin dikenang sebagai pejuang rakyat, wakil rakyat yang benar-benar mewakili rakyatnya. Bukan wakil rakyat yang mewakili kepentingan bosnya, kelompoknya, golongannya, partainya, kepentingan bersama, ingin berkuasa, ingin menikmati kekuasaan, kepentingan untuk kembali meneruskan kekuasaan. Kita ingin keberlanjutan pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, bukan keberlanjutan sesuatu yang sesuatu yang nggak benar ini. Iya. Ya, sesuatu yang baik dilanjutkan. Nah, mari kita putus sesuatu yang buruk, ugal-ugalan. Ini makanya, ya, mari kita challenge kepada anggota DPR, wakil rakyat, politisi kita, orang-orang muda semua kita. Mari di sisa waktu sampai dengan Oktober 4-5 bulan itu, mari kita warnai Indonesia dengan hal-hal yang kebaikan-kebaikan politik. Bukan keburukan-keburukan politik, apalagi kejahatan-kejahatan politik yang alih-alih atas nama rakyat, atas nama pembangunan, tapi sebenarnya mereka sedang mengangkangi rakyat, membunuh rakyat, ya, meninggalkan rakyat, menjagal, jadi sedang mengakal-akali demokrasi. Mereka itu sedang melakukan kudeta. Kudeta diam-diam, kudeta bagaimana proses hukum, kudeta hukum, ntar kudeta ekonomi, bagaimana kekayaan alam ini, ekonomi ekstraktif ini dikelola, ya, hanya sebagian kecil buat negara, tapi sebagian hanya buat bancaan. Kudeta politik, kudeta ekonomi, kudeta hukum, ya, yang memang dilanggengkan oleh kelompok orang yang berada di kekuasaan. Itu yang kemudian tidak ingin, dan memang rakyat, seluruh rakyat Indonesia, masuk Via dan Ari semua, sebagai pemilik syah Republik, pemegang saham Republik ini, punya suara yang sama untuk menyuarakan bahwa
Republik ini, Indonesia ini harus berdiri sampai dengan sehari setelah kiamat. Dan kita setiap anak bangsa ini terpanggil untuk punya kontribusi yang terbaik supaya bangsa ini menjadi baik. Dan kita harus kecewa, harus marah, harus protes, harus ungkapkan ketika ada hal-hal yang keluar dari rel Republik tadi. Itu Via. Setuju. Apa baca ini Via? L'état c'est moi. Letak semua. Gitu. Negara adalah aku. Negara adalah saya. Harus diganti negara. Negara adalah kita. Negara adalah kita. Negara adalah kita. Seluruh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itulah Indonesia. Jangan mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan kelompok dan golongan elit berkuasa. Itu nggak tahu kita. Jadi pesan ini kita titipkan supaya semua proses revisi yang sedang berlangsung di DPR, ya banyak suara-suara dari akademisi, kelompok masyarakat sipil untuk stop, hentikan revisi Undang-Undang MK. Karena itu pengkhianatan pada rakyat, kudeta demokrasi. Stop revisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk tujuan untuk mengakomodasi kepentingan politik. Ya. Mari kita serahkan kepada bagaimana nanti tunggu sampai nanti rel atau keretanya Pak Jokowi ini sampai berhenti di terminal 20 Oktober 2024. Baru setelah itu mari kita warnai sisa waktu politik ini dengan hal-hal kebaikan politik. Mari nanti kita dukung, kita support pemerintahan baru di terminal 20 Oktober 2024, pemerintahan Prabowo Gibran dengan inisiatif politik yang kemudian inisiatif kebaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Karena tadi untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia emas, Indonesia maju, kita perlu juga cara-cara, harus kita capai dengan cara-cara yang baik. Dan juga kita percaya semua pemimpin kita semua punya niat yang baik juga, karena setiap anak bangsa itu terpanggil untuk memberikan yang terbaik untuk bangsanya. Itu Via. Ini warnanya merah, baju gua jangan merah. Tulisannya apa Via? Udah nyebut lagi, letas semua. Letas semua. Aku nggak tahu itu salah apa nggak nyebutnya. Pola. Kalau baca tulisannya letat moy. Gemoy. Iya, jadi ini menjadi refleksi kita bersama soal bagaimana kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara. Saya mengingatkan pesan guru kami, almarhum Bapak Sugeng Saryadi, yang mengatakan bahwa berpolitik dijalankan dalam rangka bernegara, dan bernegara itu dijalankan dalam rangka berkonstitusi. Mari kita memberikan atensi terbaik, intensi terbaik, cara terbaik, dan tujuan terbaik untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Dan mari kita sudahi, kita stop, kita hentikan praktek-praktek politik yang mencederai demokrasi, mengkhianati rakyat, menyingkirkan partisipasi bermakna dari masyarakat. Karena Indonesia milik kita bersama, milik seluruh rakyat Indonesia bersama seluruh pemimpinnya, bukan hanya milik segelintir orang penguasa yang mengatakan bahwa negara adalah saya. Tapi sadarlah bahwa negara adalah kita semua. Indonesia milik kita semua. Sepakat aku, Mas. Terima kasih Via teman semua. Kita emang udah selesai, Mas? Kita lanjutkan lagi, kalau enggak kita kemana-mana. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Semoga memberikan diskusi saja, obrolan-obrolan menjadi pemantik semangat untuk kita semua, supaya kita jangan pernah letih untuk mencintai Indonesia dan tetap waras ketika ada banyak pelanggaran etika. Mantap. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Indonesia.